Om Swastiastu, salam sejahtera buat rekan-rekan dan sahabat-sahabat Kubal Bulang yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini saya akan membagikan video kunjungan saya ke salah satu pura Kahyangan Jagat yang ada di Desa Pinggan, yaitu Pura Dalem Balingkang. Jarak tempuh dari Denpasar hingga mencapai Pura Dalem Balingkang kurang lebih 64 km atau setara dengan 1,5 jam dalam keadaan normal. Pura Dalem Balingkang diyakini oleh masyarakat sekitarnya merupakan salah satu peninggalan sejarah peradaban Siwa Buddha di Pulau Dewata. Dalam Purana Desa Pinggan, Pura Kahyangan Jagat Dalem Balingkang adalah peninggalan Kerajaan Kota Dalem yang dipimpin oleh Prabu Jayapangus yang berkuasa dari tahun 1181 hingga 1269 Masehi atau 1103 hingga 1191 Saka. Di dalam memimpin kerajaan Kota Dalem, Prabu Jayapangus didampingi oleh seorang permaisuri yang sangat cantik bernama Induja Ketana. Di dalam Purana juga disebutkan bahwa beliau mengangkat seorang senopati yang sangat sakti mandraguna yang bergelar Empu Nirjamna untuk memperkuat keputusan raja. Beliau didampingi oleh penasehat kerajaan yaitu Empu Lim dan Empu Siwogandu. Empu Lim memiliki seorang dayang yang sangat cantik, putih mulus, hidung mancung, mata sipit, yang berasal dari keluarga salah seorang saudagar dari Gujarat. Dayang yang cantik tersebut bernama Kang Chingwi, merupakan putri dari seorang subandar Cina yang berjualan hasil bumi di wilayah kerajaan Singa Mandawa. Karena kecantikan Kang Chingwi menyebabkan hati Prabu Jayapangus bergetar, sehingga beliau ingin mempersunting Kang Chingwi untuk dijadikan permaisuri. Niat Prabu Jayapangus untuk mempersunting Kang Chingwi tidak direstui oleh salah seorang penasehat raja yaitu Empu Siwogandu. Saking cintanya kepada Kang Chingwi hingga menyebabkan Prabu Jayapangus lupa segalanya, bahkan tidak mengindahkan nasihat dari Empu Siwogandu. Menyadari saran dan pendapatnya tidak diindahkan oleh Prabu Jayapangus, menyebabkan Empu Siwogandu marah, sehingga beliau mengutuk kerajaan Panarajon dan Prabu Jayapangus. Setelah terkena kutukan,
Kerajaan Panarajon hancur lebur diterjang angin ribut, hujan yang tidak kunjung berhenti, dan bencana-bencana lain menimpa, sehingga memaksa Prabu Jayapangus beserta permaisuri mengungsi ke tempat lain. Tempat beliau mengungsi terakhir kali yaitu di hutan yang disebut Desa Jangles. Di sana beliau bersama permaisuri melakukan tapa, berata, dan semadi. Karena ketekunan beliau membangun tapa, akhirnya beliau mendapat pewisik dari Hyang Pasupati untuk meneruskan perjalanan menuju Desa Pingan, dan beliau diperintahkan untuk membangun kerajaan baru yang kemudian dikenal dengan nama Kute Dalem. Di dalam buku Kekawin Prabu Jayapangus yang dikarang oleh Nyoman Suprapte disebutkan bahwa Prabu Jayapangus dan Kang Kingwi sekian lama sudah melangsungkan pernikahan, tetapi tidak juga kunjung dikaruniai seorang putra mahkota. Dengan alasan untuk mohon penerus kerajaan Kute Dalem atas restu Kang Kingwi, Prabu Jayapangus hendak melakukan tapa di puncak Gunung Batur. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Batur, Prabu Jayapangus bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita yang kemudian dikenal dengan nama Dewi Danu. Karena kecantikan Dewi Danu dan didorong oleh keinginan untuk memiliki seorang putra mahkota, Prabu Jayapangus tega membohongi Dewi Danu dengan mengatakan bahwa dirinya masih perjaka, sehingga Dewi Danu sepakat untuk menjalin bahtera rumah tangga bersama Prabu Jayapangus. Konon dari pernikahan beliau menghasilkan seorang putra yang kemudian diberi nama Maya Denawa yang berkuasa di Bedulu. Karena sudah lama meninggalkan kerajaan Kute Dalem, Kang Kingwi mengkhawatirkan keberadaan Prabu Jayapangus, sehingga beliau memutuskan untuk menyusul Prabu Jayapangus ke puncak Gunung Batur. Tetapi apa yang disaksikan oleh Kang Kingwi membuat hati Kang Kingwi sangat teriris karena menemukan Prabu Jayapangus sedang bercengkrama dengan Dewi Danu. Karena dibakar oleh api cemburu, Kang Kingwi akhirnya menghampiri keduanya dan menghardik Dewi Danu dengan kata-kata yang tidak sopan. Karena dihardik dengan kata-kata yang tidak sopan dan seronoh, menyebabkan Dewi Danu naik pitam. Karena kesaktiannya, Dewi Danu akhirnya menumpahkan kekesalannya kepada Kang Kingwi dan membakar Kang Kingwi hidup-hidup hingga menjadi debu.
karena menyaksikan istrinya dibunuh oleh Dewi Danu, sehingga timbul rasa kasihan kepada Kang Chingwi, dan Prabu Jayapangus mengakui kebohongannya. Tetapi karena masih dibelenggu oleh kemarahan, akhirnya Dewi Danu pun membakar Prabu Jayapangus hingga berkeping-keping menjadi abu. Semenjak kepergian Kang Chingwi menyusul Prabu Jayapangus ke puncak Gunung Batur, rakyat Kuta Dalam merasa kehilangan panutan dan khawatir tidak ada lagi yang akan melindungi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk beramai-ramai menyusul Prabu Jayapangus dan Kang Chingwi ke puncak Gunung Batur. Setelah mengetahui Prabu Jayapangus dan Kang Chingwi dibunuh oleh Dewi Danu, rakyat Balingkang mohon kepada Dewi Danu dengan setulus hati supaya Prabu Jayapangus dan Kang Chingwi bisa dihidupkan kembali. Menyadari ketulusan hati rakyat Balingkang, akhirnya Dewi Danu mengabulkan permintaan rakyat Balingkang untuk menghadirkan kembali Prabu Jayapangus dan Kang Chingwi dalam bentuk arca, sehingga beliaulah yang akan memimpin Balingkang secara niskala. Arca dalam bentuk barong landung inilah yang akhirnya disungsung oleh masyarakat Balingkang, dibawa ke Kerajaan Kuta Dalam untuk dijadikan simbol kepemimpinan Prabu Jayapangus dan Kang Chingwi secara niskala. Inilah yang diduga merupakan cikal bakal daripada barong landung yang disungsung di berbagai pura di wilayah Pulau Dewata ini. Pura dalam Balingkang sampai saat ini diempon oleh masyarakat Pingan yang puja walinya itu jatuh 1 tahun sekali setiap purnama kelima atau bulan Oktober dan November. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan keberadaan pura dalam Balingkang. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu.